amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan tentang fikih praktis yang berkaitan dengan sholat. Setelah terakhir kita telah membahas tentang permasalahan duduk tasyahud pada sholat yang 2 rakaat. Kemudian kalau kita lihat di halaman 37, ada titik 2. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada riwayat dan menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan duduk istirahat. Duduk istirahat ini dilakukan saat bangkit dari rakaat pertama atau bangkit dari rakaat ketiga. Secara riwayat dari Rasulullah SAW sendiri tidak ada. Menurut penulis, hanya saja para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka mencontohkan sholat Rasulullah SAW, sebagian mereka melakukan duduk istirahat, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Hanya saja mayoritas ulama menganggap bahwa duduk istirahat ini tidak disunahkan kecuali bagi orang-orang yang membutuhkannya. Jadi secara asal duduk istirahat ini secara riwayat bahwa para sahabat kebanyakan mereka, bahkan para sahabat besar sekalipun, tatkala mereka bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua langsung berdiri, tidak duduk terlebih dahulu. Dan itu yang diamalkan oleh mayoritas ulama. Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'iyah yang mereka menganggap bahwa duduk istirahat ini sunnah. Ya, memang secara riwayat dari Nabi tidak disebutkan, namun di antara sahabat ada yang melakukan hal tersebut. Baik, sehingga kita telah menyebutkan bagaimana cara berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Hanya saja yang paling utama, yang paling afdal wallahu ta'ala alam bisawab adalah langsung berdiri, itu yang pertama. Atau urutan yang keduanya duduk istirahat terlebih dahulu, kemudian baru berdiri. Baik, kemudian pembahasan berikutnya kita membahas tentang permasalahan bacaan tasyahud. Tasyahud pertama, para ulama mengatakan sampai mana batasan tasyahud pertama ini dibaca. Maka mayoritas ulama sendiri mereka mengatakan sampai 2 kalimat syahadat itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Ini untuk bacaan tasyahud pertama. Adapun tasyahud akhir maka dibaca sampai selesai. Sehingga bacaan tasyahud pertama minimalnya sampai warasuluhu ini. Ini bacaan tasyahud pertama. Tidak mengapa tidak sampai selesai sholawat, tidak masalah. Namun sampai warasuluh di sini. Baik, ini untuk bacaan tasyahud pertama. Sekarang ada beberapa pembahasan terkait dengan tasyahud ini. Ada beberapa pembahasan diantaranya bagaimana kondisi tangan tatkala duduk tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud terakhir. Kita sudah menyebutkan tentang kondisi tangan saat duduk di antara 2 sujud, tangan dihamparkan keduanya. Sekarang kalau dalam duduk tasyahud bagaimana kondisi tangan ini? Maka tangan kiri dihamparkan, adapun tangan kanan maka berisyarat. Pertama, sebelum berisyarat tangan kanan digenggam. Bagaimana cara menggenggam? Nanti ada 2 pembahasan. Pertama, tangan kanan digenggam, yang kedua berisyarat, nelunjuk begitu. Kita ingin membahas tentang bagaimana posisi menggenggamnya dulu sebelum membahas tentang isyaratnya. Posisi menggenggam pertama, bahwasanya tangan kanan saat duduk di antara saat duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir ini hukumnya sunnah. Sekalipun orang diam saja tasyahud pertama, tidak diangkat, tidak digenggam, tangan begini saja begitu, sah sholatnya. Hanya saja dianjurkan, disunahkan untuk mengangkat tangan ini, untuk menggenggam tangan ini. Nah, hukumnya sunnah. Sehingga tidak perlu untuk diperdebatkan ketika melihat ada orang yang sekalipun tidak berisyarat, tangan diam saja padahal sudah rakaat terakhir, kemudian ikut salam misalkan, tidak diangkat, tidak digenggam dan lain sebagainya misalkan. Sekarang bagaimana tangan itu digenggamnya? Ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara jari manis dan jari kelingking ini kemudian dikumpulkan begini, kemudian juga jari tengah dan jari ibu jarinya membuat lingkaran. Ini cara yang pertama. Jadi yang 2 jari ini dilipat ke dalam, kemudian jari tengah dan ibu jari membuat lingkaran. Kemudian jari telunjuknya berisyarat lurus ke depan. Ini cara yang pertama. Jadi begitu caranya. Posisi tangannya, jadi membuat lingkaran, ininya digenggam, kemudian jari ini telunjuk ke depan. Kemudian ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah 3 jari ini digenggam semuanya. Dilipat semuanya, kemudian ibu jari ini menggenggam begini. Gitu. Ini cara yang kedua. Dengan jari telunjuk ke depan. Cara yang pertama membuat lingkaran, cara yang kedua ini digenggam. Arah telunjuk ke kiblat, bukan ke atas. Arah telunjuk ke kiblat, sehingga lingkaran ke atas kemudian digenggam. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, jari 3 jari ini digenggam, kemudian ibu jari arahnya menghadap kiblat. Begitu.
Arahnya menghadap kiblat, sama begini. Jadinya ibu jarinya tidak digenggam begini, tidak, tapi ikut mengarah seiring dengan arah telunjuk. Ini 3 cara. Ini 3 cara yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga ada pilihan, terserah pengen lingkaran begini dengan kondisi 2 jari manis dan jari kelingking ini digenggam semua, dilipat. Kemudian ibu jari dan jari tengah membuat lingkaran. Kemudian jari ininya lurus ke depan. Atau misalkan digenggam semuanya. Atau misalkan 3 yang digenggam, ibu jari mengikuti arah telunjuk ke depan begitu. Baik. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya jari telunjuk ini tidak lurus ke depan begitu, tapi agak dibengkokkan sedikit. Sebagian mereka dibengkokkan sedikit. Jadi misalkan kalaupun begini bentuknya tidak lurus begini tapi dibengkokkan sedikit. Kalau misalkan menggenggam ini tidak lurus begini tapi dibengkokkan sedikit. Kalau misalkan begini pun tidak lurus begini tapi dibengkokkan sedikit. Kenapa? Agar supaya mengarah ke kiblat dengan dibengkokkan sedikit. Jangan sampai dengak nanti ke atas begitu. Tidak. Tapi lurus ke depan dibengkokkan sedikit. Secara riwayatnya lemah. Namun secara pengalaman sebagian mazhab mengamalkan hal itu. Yaitu dibengkokkan sedikit. Tidak lurus sekali lurus begitu. Tidak. Baik. Ini terkait dengan menggenggam tangan. Menggenggam jari kanan. Ada 3 cara. Membuat lingkaran, digenggam begini atau diikuti begini. Ibu jarinya mengikuti arah jari telunjuk lurus begini. Baik, ini permasalahan pertama. Permasalahan berikutnya, kapan berisyaratnya? Kalau tadi cara menggenggamnya dengan bentuk isyarat begitu, sekarang kapan diangkatnya? Jari telunjuk ini diangkatnya kapan? Secara riwayat hadis, ada 3 hadis yang menerangkan, bukan hadisnya 3, bukan, tapi ada 3 kelompok hadis yang menerangkan tentang isyarat telunjuk. Kita membahas khusus jari telunjuknya saja. Kalau tadi menggenggam, sekarang kita bahas khusus jari telunjuknya. Terkait dengan khusus jari telunjuk ini berisyarat bagaimana caranya, maka ada 3 golongan atau kelompok hadis. Yang pertama menerangkan hanya isyarat saja. Yang pertama hadis tersebut hanya menerangkan Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuknya. Yang kedua mengatakan bahwasanya jarinya digerak-gerakan, telunjuk ini digerak-gerakan. Yang ketiga mengatakan tidak digerak-gerakan. Yang kedua dikatakan yuharrikuha, digerak-gerakan. Yang ininya yang berikutnya la yuharrikuha, tidak digerak-gerakan. Dan masing-masingnya ada hadisnya banyak sekali. Hadisnya banyak, yang mengatakan berisyarat saja hadisnya banyak. Yang mengatakan menggerak-gerakan, nah ini baru ada 1 hadisnya saja. Yang mengatakan tidak menggerak-gerakan, ini pun cuma ada 1 hadisnya saja. Dari 3 hadis ini, kemudian para imam 4 mazhab, mereka berbeda pandangan tentang kaifiat, tentang cara telunjuk ini. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tatkala duduk tasyahud, kapan jari ini diangkat, ditunjuk dengan cara yang seperti tadi. Caranya ketika mengucapkan la ilaha diangkat, dan ketika mengucapkan illallah diturunkan kembali. Sudah. Jadi misalkan kita membaca at-tahiyat, at-tahiyatu lillah, misalkan di tangan diam saja begini. Tangan didiamkan begini misalkan. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah sampai selesai begitu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya sampai salam. Jadi diangkatnya hanya ketika mengucapkan asyhadu alla la ilaha, ketika mengucapkan illallah diturunkan kembali. Ini mazhab Hanafiyah. Ini mazhab Hanafiyah ketika mereka menyimpulkan dari 3 bentuk hadis yang tadi itu. Mereka menyimpulkan bahwa berarti diangkatnya ketika mengucapkan la ilaha dan diturunkan kembali ketika mengucapkan illallah. Dengan demikian mengamalkan hadis Rasulullah berisyarat, mengamalkan juga hadis digerakkan, dan mengamalkan hadis tidak digerakkan. 3-tiganya digabung jadi 1. Sehingga begitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Udah begitu. Sampai selesai, sampai salam. Ini mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyah. Mazhab Malikiyah mereka mengatakan bahwasanya isyarat itu dari awal. Jadi sudah dari awal duduk tasyahud itu jari sudah menunjuk ke depan. Mengamalkan hadis yang pertama, Rasulullah berisyarat. Kapan berisyaratnya? Tidak disebutkan secara redaksi teks nasnya. Kapan itu? Mengangkatnya itu kapan? Nunjuknya kapan? Adapun mazhab Malikiyah mereka mengatakan, oh dimulai mengangkatnya, menunjuknya sejak awal duduk. Sehingga mazhab Malikiyah mengatakan tangan ini, telunjuk ini berisyarat sejak duduk. Sejak duduk. Kemudian mengamalkan hadis yang menggerak-gerakan. Mereka mengamalkan hadis yang menggerak-gerakan. Bagaimana cara mereka menggerak-gerakan? Mazhab Malikiyah mengatakan jari digerak-gerakan. Bagaimana caranya? Ke kanan ke kiri. Ke kanan ke kiri. Ini mazhab Malikiyah. Kalau mazhab Abu Hanifah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah, sampai selesai begitu saja tangan. Tidak diangkat lagi. Kalau mazhab Malikiyah diangkat dari awal, dan dari awal digerak-gerakan. Gerak-gerakannya ke kanan ke kiri.
Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Begitu dari kanan ke kiri. Baik, ini mazhab Malikiyah. Mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan bahwasanya tangan ini tidak diisyaratkan dari awal, sama seperti mazhab Hanafiyah. Tangan awalnya tidak diangkat, tidak, diam saja begini. Kemudian diangkat ketika mengucapkan illallah pada syahadat. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat dan tidak diturunkan lagi. Kapan diturunkannya? Ketika selesai membaca tasyahud, baru kemudian diturunkan kembali. Baik, ini mazhab Syafi'iyah. Cara mengangkatnya dengan teknik menggenggam seperti yang kita sebutkan. Mazhab Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan bahwasanya tangan itu diam, kemudian diangkat berisyaratnya ketika mengucapkan lafzul jalalah Allah pada bacaan tahiyat kita. Sehingga awal tangan diam, ketika kita duduk tangan diam. Kemudian ketika mengucapkan at-tahiyatu lillah, setiap kali mengucapkan Allah, tangan itu baru diangkat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Setiap kali mengucapkan Allah, misalkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Misalkan dilanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad, begitu. Ini mazhab Hanabilah. Jadi diangkatnya ketika membaca lafzul jalalah Allah saja. Mengkompromikan 3 hadis yang tadi, 3 bentuk hadis yang tadi. Hadisnya banyak. Pertama berisyarat, kemudian yang kedua menggerak-gerakan, kemudian tidak menggerak-gerakan. Ini 4 mazhab. Ini 4 mazhab. Silakan tinggal dilihat saja, kira-kira kita mirip dengan gerakan yang mana dari 4 mazhab ini? Nggak ada, kita punya mazhab baru, berarti begitu. Begitu. Ini 4 mazhab, ini mazhab resmi mereka. Mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah ketika mengkompromikan hadis-hadis, dalil-dalil yang ada. Ketika disebut mazhab bukan 1 orang maknanya, tapi jutaan orang, jutaan ulama. Ketika disebutkan mazhab Syafi'iyah, di sana ada Imam Nawawi, di sana ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana ada Imam Al-Baihaqi, di sana ada Imam Ibnu Khuzaimah, di sana ada imam, bahkan para ahlul hadis kebanyakan dari mazhab Syafi'iyah. Sehingga ketika disebutkan mazhab Syafi'iyah berpandangan demikian, maknanya bukan 1 orang yang cara begitu, bukan, tapi jutaan ulama dalam mazhab tersebut. Mazhab Hanafiyah ulamanya banyak, mereka ketika berisyarat la ilaha illallah. Mazhab Malikiyah ulamanya banyak, ketika mereka berisyarat ketika tasyahud mereka menggerak-gerakkan kanan ke kiri. Mazhab Hanabilah diangkatnya ketika mengucapkan lafzul jalalah Allah saja. Mazhab Syafi'iyah ketika mengucapkan illallah, kemudian diturunkannya nanti ketika selesai. Mana saja yang kita amalkan, maka sudah benar mengamalkan sunnah. Secara teks riwayat hadis tidak disebutkan kapan dan bagaimana, karena hadis hanya datang dalam 3 bentuk tadi. Pertama isyarat saja, tidak disebutkan kapan mulainya. Kemudian yang kedua digerak-gerakan, tidak disebutkan bagaimana cara menggerak-gerakannya. Dan yang ketiga tidak digerak-gerakan. Bagaimana bentuk tidak digerak-gerakan itu tidak disebutkan, hanya demikian saja. Sehingga 4 mazhab mereka berbeda pandangan. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya riwayat yang menggerak-gerakan ini lemah, dan riwayat yang tidak menggerak-gerakan pun lemah. Sehingga riwayat yang sahih hanya sekedar menyebutkan isyarat saja, dengan tanpa digerak-gerakan, dengan tanpa melarang digerak-gerakan, begitu. Sehingga bagaimana caranya? Kemudian mereka diantaranya Imam Ibnul Munzir dan juga penulis kitab Syarah Tuhfatul Ahwazi, mereka mengatakan bahwasanya jari hanya berisyarat saja. Kapan berisyaratnya? Mereka beristihad bahwa berisyaratnya dari awal. Dari awal, karena semua redaksi hadis tentang isyarat mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah duduk, Rasulullah tangannya begini, berarti maknanya dari awal sudah berisyarat. Kemudian para ulama belakangan, semisal Asy-Syaikh Al-Albani dan lain sebagainya, Asy-Syaikh Al-Albani kemudian memperkenalkan bahwasanya yang namanya berisyarat itu adalah dengan mengarah ke depan dan digerak-gerakan. Bagaimana gerak-gerakannya? Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Baik, Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan terkait dengan cara yang diamalkan oleh mazhab Hanabilah, di mana diangkatnya ketika mengucapkan lafzul jalalah Allah saja. Kata mereka mazhab Hanabilah bahwa ini mengamalkan hadis menggerak-gerakan, karena kan diangkat, kemudian taruh lagi, diangkat, kemudian taruh lagi. Tapi ketika mengucapkan lafzul jalalah Allah saja, menurut Asy-Syaikh Al-Albani ini bukan digerak-gerakan, tapi ini namanya mengangkat ke atas ke bawah. Beda antara mengangkat ke atas ke bawah dengan menggerak-gerakan jari. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani mencontohkan melalui muridnya Asy-Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini.
bahwasanya Abu Ishaq Al-Huwaini pernah saat sholat di sebelah Syekh Al-Albani, kemudian beliau menggerak-gerakannya begini. Begitu. Agak lama, jeda waktunya lama. Kemudian Syekh Al-Albani menegur, itu bukan digerak-gerakan namanya, itu namanya ke atas ke bawah. Beda antara kalimat ke atas ke bawah dengan digerak-gerakan. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan menggerak-gerakan itu begini. Tangan diarahkan ke kiblat, kemudian gerak-gerakan cepat. Ini namanya menggerak-gerakan, kata Syekh Al-Albani. Jadi cara tasahud adalah begini, menurut Syekh Al-Albani. Begitu. Kemudian Syekh Muhammad Umar Bazmul mengatakan, saya pernah bertanya langsung kepada Syekh Al-Albani bahwa yang namanya menggerak-gerakan itu bukan begini. Tapi caranya adalah dengan lembut, perlahan. Perlahan. Jadi begitu. Sehingga dari Syekh Al-Albani pun sendiri, informasi yang sampai kepada kita dari dua orang yang berbeda. Yang satu mengatakan menggerak-gerakan itu namanya begini. Ini namanya menggerak-gerakan. Yang satu lagi mengatakan bukan, itu bukan menggerak-gerakan namanya, itu menggetar-getarkan jari telunjuk. Lihat bagaimana para ulama itu kemudian mengkritik. Beda antara ke atas ke bawah, menggerak-gerakan, menggetarkan. Kalau ini kan namanya menggetarkan, kalau cepat namanya menggetarkan jari telunjuk. Tangan jari telunjuknya digetarkan. Itu bukan menggerak-gerakan, yang namanya menggerakkan itu begini. Perlahan. Katanya. Ala kulli hal, semua ini adalah sudah termasuk mengamalkan sunnah berisyarat dan termasuk dalam kategori menggerak-gerakkan jari. Hanya saja poin utamanya, kalau kita melihat masyarakat mazhab Syafi'iyah yang kemudian mengangkatnya ketika mengucapkan illallahnya saja, jangan disalahkan. Sudah sesuai mengamalkan sunnah, pertama itu berisyarat, dan kedua mereka Al-Imam Al-Baihaqi sendiri, Al-Baihaqi itu hidup ribuan tahun sebelum kita. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan mengkompromikan semua hadis ini sehingga maknanya adalah menggerakkan itu adalah ketika mengucapkan illallah dengan mengkompromikan dalil-dalil yang lain. Begitu. Sehingga nanti mereka akan mengatakan, Anda mengatakan bahwa menggerak-gerakkan jari itu begini. Siapa salafnya? Mazhab Malikiyah saja yang menggerak-gerakkan jari bukan ke atas ke bawah tapi ke kanan ke kiri. Anda yang mengatakan menggerak-gerakkan jari ke atas ke bawah, siapa salafnya? Siapa sahabatnya, siapa tabi'inya, siapa tabi'ut tabi'inya, itu pertanyaan. Dan itu tidak terjawab. Sehingga kalau misalkan kita sholat dengan cara menggerak-gerakkan ke atas ke bawah, jangan merasa bahwa yang mengamalkan dengan cara salaf adalah kita. Karena kita pun sendiri tidak bisa membuktikan siapa salafnya yang menggerak-gerakkan dari atas ke bawah. Karena kalau kita ingin mengikuti ulama lebih terdahulu, mazhab Malikiyah menggerak-gerakkan tapi bukan cara ke atas ke bawah. Mereka mengamalkan ke kanan ke kiri. Begitu, sehingga dari sekian banyak ini ada beberapa cara. Kita berbicara tentang yang paling banyak diamalkan dulu oleh para ulama. Mazhab Hanafiyah, mereka mengangkatnya ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang paling banyak diamalkan oleh para ulama, mazhab Hanafiyah. Mazhab Malikiyah, cara yang dipakainya adalah ke kanan ke kiri. Dari awal mulai duduk sudah digerakkan ke kanan ke kiri. Mazhab Syafi'iyah digerakkan ketika mengucapkan illallah saja. Ini banyak ketika kita menyebutkan mazhab Syafi'iyah berarti ulamanya banyak. Mazhab Hanabilah diangkat ketika mengucapkan lafzul jalalah Allah saja. Setiap menyebut nama Allah, menyebutkan Allah baru diangkat. Kalau tidak maka diturunkan kembali. Ini yang paling banyak diamalkan oleh para ulama. 4 cara ini, tinggal pilih saja salah satu. Kemudian yang kelima, cara berikutnya yang diamalkan juga oleh sebagian para ulama adalah isyarat dari awal dan tidak digerak-gerakan. Kemudian cara yang terakhir yang dipopulerkan di belakangan ini, di zaman kita ini, yaitu dengan cara menggerak-gerakkan dari atas ke bawah. Tidak masalah lah, 6 cara ini tinggal pilih saja mana yang lebih menenangkan kita, lebih dekat kepada kekhusyuan dengan tanpa menyalahkan yang lain. Pertama, karena masalah ini hanya masalah sekedar afdoliyah saja. Tidak ada yang mengatakan ini wajib, tidak ada. Ini hanya sekedar afdoliyah. Kalaupun tidak berisyarat sama sekali, sholatnya sah. Sholatnya sah. Sehingga masalah ini hanyalah masalah mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama. Kalau pengen aman, tinggal cari saja mana ulama yang banyak mengamalkan. Banyak mengamalkan, misalkan mana ulamanya, begitu. Kalau lebih aman lagi, cari siapa salafnya dari kalangan sahabat, dari kalangan tabiin, dari kalangan tabiut tabiin. Jadi poin utamanya jangan merasa, loh kan kita kan mengamalkan hadis menggerak-gerakan. Bagaimana cara menggerak-gerakannya? Karena menggerak-gerakan sendiri para ulama berselisih. Mazhab Maliki gerakannya ke kanan ke kiri. Kemudian Syekh Al-Albani sendiri datang 2 riwayat dari beliau. Satu mengatakan gerak-gerakannya dengan demikian, yang satu mengatakan bukan, tapi begini. Mana kedua-duanya yang benar? Sedangkan yang 2 hal ini saling menyalahkan. Yang mengatakan begini karena bukan begini yang namanya menggerakkan itu, tapi begini.
Dia mengatakan begini karena yang namanya menggerakkan itu adalah begini, bukan begini. Kalau ini namanya menggetarkan. Sehingga mana yang benarnya? Bukan benar atau salah, mana yang afdol, mana yang utama. Kemudian kalau begitu simpulannya apa? Silakan dari 6 cara tadi, mana yang lebih mendekatkan kita kepada kekhusyuan dalam sholat kita. Tidak perlu menghukumi orang lain, tinggal kita saja. Yang penting jangan bikin sendiri. Jangan bikin sendiri keluar dari 6 cara ini. Saya pengen kemudian misalkan posisi tangannya dengan jentik sajalah misalkan. Kemudian gerakan ke kanan ke kiri. Ini namanya membuat sendiri, ini namanya tidak boleh. Jangan keluar dari 6 ini, silakan. Menggunakan cara 6 ini, tidak keluar dari 6 cara ini. Ini adalah terkait dengan isyarat dalam sholat. Jadi yang pertama bagaimana cara menggenggam, ada 3 cara. Dan yang kemudian yang kedua bagaimana cara berisyarat, ada 6 cara. Ada 6 cara. Baik. Kemudian berikutnya, itu pembahasan berikutnya. Kemudian bahasan berikutnya terkait dengan tasawud akhir. Tasawud akhir duduknya adalah dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini ada beraneka ragam bentuknya. Tawarruk caranya sama, kaki kirinya dimasukkan. Hanya saja posisi kaki kanannya ini ada macam-macam. Ada yang ditegakkan, ini namanya tawarruk. Ada juga posisinya begini, tapi kanannya diikutkan dengan arah kaki kiri, ini juga tawarruk namanya. Ada juga yang dihamparkan ke belakang, ini pun namanya tawarruk. Jadi tawarruk sendiri caranya ada 3, tapi awalnya begini dasarnya. Kaki kanannya ini yang beda-beda. Ada yang ditegakkan, ada yang dihamparkan ngikut kaki kiri, ada yang dikebelakangkan. Ini namanya tawarruk. Baik. Kemudian khusus untuk tasawud akhir, maka wajib untuk membaca sholawat. Wajib untuk membaca sholawat sebagaimana yang ditulis di sini di halaman 42. Di antara sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan ini merupakan salah satu sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian muncul para ulama belakangan, bagaimana hukumnya kalau menambahkan sayyidina pada sholawat ini? Pada sholawat ini. Bagaimana hukumnya menambah sayyidina pada sholawat ini? Kenapa mereka kok bisa muncul pikiran ide untuk menambahkan sayyidina? Itu pertanyaan. Mereka yang kemudian muncul ide untuk menambahkan sayyidina, mereka mengatakan dalam rangka beradab, memuliakan Rasulullah SAW. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa diperbolehkan dalam bentuk adab untuk menambahkan sayyidina dalam sholawat, dalam sholat ini. Kemudian para ulama yang lain mengatakan tidak bisa. Tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul langsung mengajari sahabat dengan redaksi ini. Dan redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah adalah redaksi yang kemudian kita tidak boleh mengubah-ubahnya. Sebagaimana itu diajarkan oleh Rasulullah, maka itulah yang kita ikuti. Dan itu merupakan bentuk adab menghormati Rasulullah SAW. Baik. Sehingga sholawat dalam sholat sebagaimana datangnya. Tidak boleh kita menambah-nambahi dan tidak boleh kita mengurang-ngurangi. Sebagaimana sholawat dalam azan. Tidak boleh bagi muadzin untuk menambahkan ketika mengucapkan asyhadu. Misalkan syahadat yang kedua ditambahkan sayyidina sebelumnya. Tidak boleh. Dan semua kaum muslimin pasti yang mendengar itu pasti akan marah. Pasti akan, ini kok aneh sekali. Kok azannya ada sayyidinanya? Kenapa? Karena ini merupakan bacaan yang diajarkan langsung. Demikian datangnya maka tidak diperbolehkan menambah sayyidina di tempat ini, di tempat sholat dan juga saat azan berkumandang. Di luar itu maka silakan tambahkan sayyidina, tidak masalah, itu diperbolehkan. Apalagi dengan alasan dalam rangka beradab menghormati Rasulullah, bahkan itu merupakan amalan yang mulia, tidak masalah. Namun khusus dalam sholat maka tidak ditambahkan sholawat. Dan diantara bentuk adab kepada Rasulullah adalah kita menerima sebagaimana Rasulullah ajarkan. Begitu pula dalam azan, tidak boleh ditambah sayyidina, tidak boleh. Oh, berarti tambahan sayyidina tidak boleh. Ya, dalam 2 hal ini. Selain ini boleh. Di luar kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Tapi dalam sholat jangan. Kenapa? Karena bentuk tidak beradab. Rasulullah mengajarkan sholawat dengan tanpa redaksi sayyidina, kemudian kita lancang menambahkannya dengan alasan Rasul ini baik. Tidak. Khusus dalam sholat dan azan. Khusus dalam sholat dan azan. Baik, ini adalah sholawat yang kemudian wajib untuk dibaca dalam tahiyat akhir. Kalau tahiyat pertama hanya sampai 2 kalimat syahadat saja. Tahiyat akhir ada tambahannya, sholawat. Kemudian berikutnya, setelah membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat, kemudian apa yang harus dilakukan? Secara asal selesai. Kalau seorang itu kemudian mengucapkan salam, boleh. Namun Rasulullah menegaskan, dianjurkan untuk meminta perlindungan dari 4 perkara.
Jadi bacaan tasawuf akhir, pertama bacaan tasawuf, at-tahiyatulillah dan seterusnya sampai 2 kalimat syahadat, kemudian menambah dengan salawat. Sampai sini selesai boleh, salam boleh. Selesai membaca salawat, selesai boleh. Hanya saja Rasulullah menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk berlindung dari 4 perkara. Kemudian dibawakan diantara contoh doanya di sini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Apa 4 perkara itu? Dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan fitnah dajjal. Doa ini jangan ditinggal kalau misalkan kita mampu untuk membacanya. Karena ini adalah doa yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca setiap kali kita berada di tasawuf akhir. Bukan tasawuf pertama, tasawuf akhir sebelum salam. Setelah membaca ini maka dianjurkan pula untuk berdoa dengan doa yang kita inginkan, terserah. Dengan menggunakan redaksi bahasa Arab sebisa mungkin. Baik. Jadi ini merupakan rangkaian yang kemudian kita lakukan dalam tasawuf akhir. Tasawuf akhir hanya baca tasawuf dan sholawat saja. Setelah itu langsung salam boleh. Hanya saja di sana ada sesuatu yang dianjurkan agar jangan ditinggal, yaitu berlindung dari 4 perkara. Dan kemudian banyak berdoa sebelum salam. Karena ini merupakan salah satu tempat mustajab. Tempat mustajab dikabulkannya doa. Setelah itu kemudian diakhiri dengan salam. Setelah selesai rangkaian itu semua, kemudian diakhiri dengan salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Cara mengucapkan salam ada 5 caranya. Cara mengucapkan salam ada 5 caranya. Yang pertama, seorang imam mengucapkan Assalamualaikum ke kanan saja sekali, sudah. Jadi dia menutup salatnya dengan Assalamualaikum, sudah selesai. Ini ucapan salamnya. Kemudian yang kedua, boleh juga seorang imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua. Cara yang ketiga, misalkan boleh seorang imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Itu boleh. Kemudian cara yang keempat, boleh juga seorang imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Cara yang keempat. Cara yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Tinggal pilih saja caranya. Ini semua ini mudah. Tinggal kita pilih saja. Yang wajib adalah salam pertama. Itu yang wajib. Jadi kalau misalkan setelah salam pertama imam buang angin, sah sholatnya, masih aman. Jadi begitu. Begitu pula makmum. Ketika imam salam pertama, kemudian apa yang harus dilakukan makmum? Ini juga banyak biasa terjadi. Sekarang makmum salamnya kapan? Apakah nunggu imam sampai salam kedua, ataukah cukup imam salam pertama, makmum salam? Itu pertanyaan. Coba kan kalau kita kan kadang nunggu imam salam pertama. Nah sekali makanya imam salamnya sekali aja. Supaya nanti makmum ini bagaimana coba itunya. Apakah menunggu salam kedua? Sedangkan kok ini nggak salam-salam, akan diam saja begitu saja. Maka para ulama memang berselisih sendiri. Sebagian mereka mengatakan yang utama adalah ketika imam salam pertama, maka ya makmum pun langsung salam. Karena salam yang pertama wajib. Dengan itu diakhiri sholat. Sehingga tatkala imam salam pertama, makmum langsung ikut salam pertama. Ini diperbolehkan. Atau yang kedua, sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Kita harus menunggu imam dulu sampai menyelesaikan salamnya. Sampai imam salam kedua, barulah makmum memulai mengucapkan salam. Namun 2 dari cara ini yang mana saja kita amalkan boleh. Dan tidak perlu diingkari. Jadi kalau misalkan imam Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita langsung Assalamualaikum warahmatullahi, sah sholat kita. Dan tidak termasuk menyelisihi. Karena yang pertama ini wajib. Yang kedua baru sunnah. Begitu. Sehingga kalaupun di salam yang pertama, setelah salam yang pertama kita batal, maka sah kita buang angin, maka sah sholatnya. Tapi sebelum salam pertama kita buang angin, maka batal sholatnya. Begitu. Sehingga ini yang harus kemudian diperhatikan. Jadi bagaimana nasib makmum? Makan makmum ada 2 cara. Boleh diamalkan. Pertama, imam menyelesaikan bacaan salamnya dulu, atau yang kedua, imam mengucapkan salam pertama, makmum langsung mengucapkan salam. Dua-duanya boleh. Mana yang lebih afdol? Dua-duanya afdol. Tinggal mana yang lebih kemudian nyaman untuk kita amalkan. Dengan 5 cara salam seperti tadi. Itu cara ucapan salamnya. Sekarang bagaimana wajah? Ini bagi imam. Bagaimana wajahnya ketika mengucapkan salam? Tengok-tengoknya itu bagaimana? Ada 2 cara yang disebutkan oleh para ulama. Mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan, kan kalau dalam tasawuf itu kan
mata kita, pandangan kita dianjurkan untuk melihat kepada ini, jari telunjuk. Jari telunjuk begini. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya kalau imam ingin menutup salam, bagaimana caranya? Pertama, pandangannya diubah dulu, pandangannya ke kiblat dulu. Karena ingin agar sholat itu diawali dengan melihat, memandang ke kiblat, dan diakhiri pula dengan memandang ke kiblat. Jadi bagaimana caranya ketika melihat ini? Ketika ingin salam, maka lihat dulu ke kiblat, kemudian baru menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi misalkan. Kemudian menghadap kiblat lagi, kemudian baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang diamalkan dalam mazhab Syafi'iyah. Mazhab Hanabilah tidak, bukan begitu caranya. Namun caranya adalah ketika kita ingin menutup salam, maka langsung tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Jadi ada dua cara. Pertama, bisa lihat kiblat terlebih dahulu, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, lihat kiblat lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Atau boleh juga cara yang kedua, langsung tengok assalamualaikum warahmatullahi, langsung tengok assalamualaikum warahmatullahi. Baik, itu adalah caranya. Dan ini kita tidak membahas mana yang lebih kuat, mana yang lebih ini, karena ada pembahasannya. Kita ingin menjelaskan tentang bagaimana cara untuk salam itu dulu. Adapun nanti kedepannya mungkin suatu hari nanti baru kita akan bahas secara detailnya. Ini cara salam, mengucapkan salam, dan juga menengok. Dan juga menengoknya dalam sholat yang harus diperhatikan oleh imam. Dengan demikian selesai terkait dengan rangkaian ibadah sholat itu. Dengan demikian selesai dimulai dari takbiratul ihram sampai salam dengan 5 cara pengucapan salam dan 2 cara nengok ke kanan ke kirinya. Nengok ke kanan ke kirinya. Nanti di sana ada rincian lagi. Nengok ke kanannya itu sampai kalimat apa? Apakah ketika mengucapkan assalamu itu sudah menengok, atau misalkan bagian akhirnya yang nengok? Itu dibahas juga. Kalau kita ingin mengucapkan salam dengan bacaan yang misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di mana nengoknya? Di kalimat mana? Itu ada pembahasannya, sehingga tidak bisa asal-asalan nengok-nengok saja. Tapi secara asal 2 cara ini diperbolehkan. Sehingga ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, itu diperbolehkan. Atau sambil nengok assalamualaikum warahmatullahi, diperbolehkan. Tidak masalah. Baik. Selesai dengan demikian rangkaian sholat. Singkatnya begitu. Kemudian setelah itu, ini supaya hari ini selesai kita pembahasan tentang sholat. Bentar lagi. Kemudian zikir-zikir setelah sholat. Selesai sholat. Zikir-zikir ini merupakan amalan tersendiri setelah sholat. Jadi setelah salam langsung keluar bagaimana? Ya mengapa? Tidak batal sholatnya. Tidak merusak tentang sholat. Cuma lebih utama untuk duduk dulu sebentar. Zikir dulu. Mengamalkan amalan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan apa yang harus dilakukan. Dan ini ada beberapa penekanannya. Pertama, yang namanya zikir ini, urutan zikir ini sifatnya tidak baku, tidak. Ini merupakan ijtihad para ulama. Ini asalnya, ijtihad para ulama. Jadi yang disusun ini baca demikian, kemudian setelah baca ini baca ini, kemudian baca ini, itu merupakan suatu ijtihad para ulama. Mereka berijtihad bahwa begini rangkaiannya. Mereka meneliti, mengkaji, oh ternyata begini rangkaiannya. Hanya saja sesuai dengan pengkajian mereka para ulama, biasanya Rasulullah SAW setelah salam itu Rasulullah mengucapkan istighfar. Rasulullah beristighfar. Sehingga setelah salam apa yang dibaca, apa yang dilakukan? Beristighfar. Beristighfar. Ini yang unik. Bagaimana lafaz istighfarnya? Ini juga harus diperhatikan. Lafaz istighfar tidak pernah datang dari riwayat Rasul bacanya begini, tidak ada. Sehingga seorang itu ketika selesai sholat membaca istighfar dengan bacaan apapun, astagfirullah, atau astagfirullahalazim, atau astagfirullahalazim wa atubu ilaih, selagi itu namanya istighfar, maka dia telah mengamalkan sunnah. Ini harus diperhatikan, karena mungkin kita menganggap bahwa yang sesuai sunnah hanya yang bacaan astagfirullah saja. Kalau kita melihat kepada redaksi hadisnya, riwayat Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah istighfaro. Sudah begitu. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Auza'i bagaimana cara beristighfar. Al-Imam Al-Auza'i yang menerangkan istighfarnya adalah astagfirullah. Ucapan astagfirullah bukan dari Rasul, tapi dari penafsiran seorang tabiut tabi'in Al-Imam Al-Auza'i. Sehingga ini harus difahami bahwa bacaan astagfirullah, jangan mengatakan begini, istighfar yang diajarkan Rasul bagaimana? Astagfirullah, salah. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Karena hanya disebutkan Rasulullah beristighfar. Rasulullah beristighfar. Lafadznya bagaimana? Secara lafadz tidak disebutkan bagaimananya. Cek semua hadis tidak ada, kecuali para ulama mereka menafsirkan, oh istighfar di sini maknanya ucapan astagfirullah titik.
Begitu. Sehingga dalam mazhab Hanabilah yang utama ucapan istighfar adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Itu yang utama. Kalau yang lain nanti beda lagi. Mazhab yang lain beda lagi. Sehingga mereka para ulama ketika mendapatkan riwayat Imam Muslim Rasulullah beristighfar. Kemudian ada yang bertanya kepada Imam Al-Auza'i tentang bagaimana istighfarnya. Kemudian Imam Auza'i mengatakan astagfirullah. Mereka mengatakan ini bukan maksudnya yang utama adalah astagfirullah, bukan. Minimalnya astagfirullah, begitu. Jadi batas minimal istighfar itu adalah ucapan astagfirullah saja. Kalau ditambahkan dengan yang lain, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih misalkan, itu jauh lebih sempurna. Begitu sebagian para ulama menjelaskan. Jadi poin utamanya di sini adalah ucapan astagfirullah jangan disandarkan bahwa ini merupakan ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan, karena ini merupakan penafsiran dari seorang imam, Al-Imam Al-Auza'i. Itu saja poin pentingnya. Itu saja. Karena kalau kita melihat riwayat Al-Imam Muslim bahwasanya disebutkan oleh Thauban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah itu kalau selesai salat, dari salatnya maka Rasulullah beristighfar 3 kali. Beristighfar 3 kali. Tidak disebutkan bagaimana lafadznya, bunyinya bagaimana, tidak. Hanya dijelaskan Rasulullah beristighfar 3 kali. Begitu. Waqal, kemudian Rasulullah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian seorang perawi ini setelah zaman sahabat, setelah zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in atau tabi'in bertanya kepada Imam Al-Auza'i di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, kaifal istighfar, lafaz istighfarnya bagaimana? Kemudian Imam Al-Auza'i mengatakan, taqul astagfirullah, astagfirullah. Engkau katakan astagfirullah, astagfirullah. Jadi ucapan astagfirullah bukan dari Nabi, tapi dari penjelasan seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini. Tapi itu banyak maksud. Oh, ucapan astagfirullah yang dimaksud di sini adalah batas minimal. Bukan ini yang paling utama. Kalau astagfirullahaladzim salah. Kan kita kan kadang kayak gitu. Kadang kita berlebihan begitu. Ketika astagfirullahaladzim misalkan setelah selesai sholat. Oh salah, bukan begitu yang diajarkan Rasul. Rasul mengajarkan kita hanya mengucapkan astagfirullah saja. Tahukah kita bahwa ucapan kita ini berdusta atas nama Rasul? Rasul tidak menyebutkan demikian. Rasul diceritakan hanya Rasulullah beristighfar 3 kali. Adapun ucapan astagfirullah itu adalah penjelasan dari Imam Al-Auza'i. Ini poin utamanya. Ini poin utamanya. Sehingga istighfar dengan bacaan apapun minimalnya astagfirullah. Lebih nambah lagi astagfirullahaladzim, bagus. Astagfirullah wa atubu ilaih, bagus, dan lain sebagainya. Ini poin pentingnya yang harus kemudian kita fahami. Jangan sampai kemudian salah dalam hal semacam ini. Oleh karenanya mazhab Hanabilah mereka mengatakan bahwa yang paling sempurna ucapan istighfar setelah sholat adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Itu bacaannya yang paling sempurna kata mereka. Tapi minimalnya astagfirullah saja. Kemudian bagi imam setelah beristighfar dengan redaksi manapun, baik astagfirullah saja atau astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih, boleh membaca 3 kali istighfar, kemudian membaca doa tadi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dianjurkan setelah membaca ini kemudian menghadap makmum. Bagaimana cara menghadapnya dan bagaimana posisi imamnya? Ada beberapa cara. Pertama, imam menghadap secara sempurna ke makmum dengan 2 cara. Ada 2 cara menghadap makmum. Pertama, menghadap secara sempurna kepada makmum. Bagaimana cara muternya? Kan itu pertanyaan. Muternya bagaimana? Kan ada ke kanan, ada ke kiri, kan begitu. Maka boleh ke kanan, dan ini yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah, muter ke kanan 100% atau 180 derajat ke makmum. Boleh juga ke kiri muternya. Yang penting menghadap makmum. Ini cara yang pertama, yaitu menghadap makmum secara sempurna dengan 2 cara, baik lewat ke kanan atau lewat ke kiri. Mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh juga bagi imam melihat ke sisi kanan. Ke sisi kanan, sehingga posisi makmum ada di sebelah kanan imam, Jadi ada 2 cara. Yang pertama menghadap benar-benar 180 derajat ke makmum dengan cara muter, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Ini bagi imam. Boleh juga bagi imam untuk melihat ke sisi kanan. Imam melihat ke sisi kanan sehingga makmum itu ada di posisi kanannya. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah bahwa ada 2 cara. Yang pertama melihat ke makmum, yang kedua melihat ke sisi kanan. Dalam posisi makmum ada di sebelah kanan imam, berarti mereka mengatakan berdalil dengan beberapa riwayat. Di antaranya riwayat Muslim
Disebutkan kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Bahwasanya disebutkan kami ini apabila salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami suka agar untuk kami ini berada di sebelah kanan Rasul. Rasul imam. Setelah salat Rasulullah muter menghadap makmum. Kemudian sahabat ini mengatakan kami suka agar kami ini berada di sebelah kanan Rasul. Ini makmum ini sahabat di belakang. Sekarang Rasul muter. Kira-kira kalau misalkan jamaahnya ada di sebelah kanan, berarti Rasul menghadapnya kemana begitu? Mazhab Syafi'iyah mengatakan dalam hal ini, di dalam riwayat ini berarti posisi Rasulullah menghadapnya ke kanan sana. Karena makmumnya ada di sebelah kanan. Begitu. Karena dikatakan bahwasanya kami suka kami ini berada di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan Rasul. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim. Sehingga ini merupakan diantara dalil yang dipegang oleh mazhab Syafi'iyah. Kalau begitu imam menghadap makmum ada dua cara. Yang pertama menghadap dengan benar-benar sempurna, dan ini merupakan kesepakatan semua mazhab. Ini yang paling utama. Namun boleh juga untuk menghadap ke kanan. Dalam arti posisi makmum ada di sebelah kanan imam. Jadi bukan menghadap ke kiri. Kalau ke kiri berarti makmumnya ada di sebelah kiri. Tidak, ini posisi ke kanan, makmumnya ada di kanan. Baik, ini cara muternya. Cara menghadapnya yang harus diketahui. Kemudian terakhir, pembahasan terakhir tentang zikir. Setelah mengucapkan astagfirullah minimal 3 kali atau astagfirullahaladzim boleh, astagfirullah wa atubu ilaik boleh sebanyak 3 kali yang penting. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baik imam atau makmum. Namun khusus bagi imam untuk setelah membaca ini menghadap makmum dengan dua cara tadi. Dengan benar-benar sempurna menghadap makmum atau boleh juga menghadap ke sebelah kanan dalam posisi jamaah ada di sebelah kanannya. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk membaca doa-doa yang lain. Di halaman 49 diantara doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian juga di halaman 51. Di halaman 51 yaitu berzikir. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berzikir ini ada beberapa caranya. Pertama, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebagaimana kita amalkan. Ini udah masuk waktu Isya belum? Udah. Ya, kita azan Isya dulu, kemudian kita akan lanjutkan sedikit lagi setelah ini selesai. Insyaallah.
Baik, pembahasan terakhir kita membahas tentang zikir ini. Ada beberapa cara ketika berzikir setelah selesai sholat. Yang pertama riwayat Al-Imam Muslim. Riwayat Al-Imam Muslim bahwa cara berzikir adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian menggenapkannya dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga genap 100. Ini riwayat Muslim yang sering kita amalkan, 33 33 33 1. Baik, ini riwayat Muslim, cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua masih riwayat Muslim juga. Caranya adalah dengan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kalau tadi 33 33 33, yang satu terakhir digenapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Cara yang kedua masih riwayat Muslim, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Sehingga 100 juga. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga dengan cara digabung. Digabung semua bacaannya. Kalau tadi kan bacanya satu-satu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini 33. Sekarang cara yang ketiga digabung. Riwayat Al-Imam Bukhari Muslim. Bagaimana cara menggabungnya? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Jadi langsung satu paket. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Misalkan. Kemudian kita hitung satu-satu begitu. 33. Sebanyak 33. Ini cara yang ketiga. Cara yang pertama masing-masing. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian la ilaha illallah satu kali dan seterusnya. Cara yang kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Cara yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Digabung semua. Bacanya satu paket 33, sebanyak 33. Cara yang keempat. Cara yang keempat riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Subhanallah 10. Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Enak ini banyak kortingan. Subhanallah 10 saja, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Cuma 10, nggak banyak-banyak, 10 saja. Totalnya 30. Ini riwayat Bukhari, ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima. Yang kelima cara yang terakhir riwayat Muslim. Riwayat Muslim yaitu dibaca dengan 11. Subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11, Allahu Akbar 11. Masalahnya setelah mendengar ini kita mengamalkan yang 10 dan 11 saja. Iya, 10 riwayat Bukhari, 11 dengan alasan ini riwayat Bukhari. Yang 11 kok kenapa sebentar sekali? Riwayat Muslim. Nah, gitu. Kadang kan begitu. Baik, ini adalah 5 cara berzikir. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenapkan 1 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Cara yang pertama. Cara yang kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Cara yang ketiga disatukan jadi satu dengan bacaan menjadi 34 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 1 sampai 33 kali. Cara yang keempat, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Cara yang kelima, subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Di sana pun ada lagi cara yang terakhir, yang keenam. Ini cara yang keenam, yaitu dibaca dengan 25 bacaannya, riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Bagaimana cara membacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25. Ini cara yang keenam. Cara yang keenam, ini 25. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau cara yang ketiga kan digabungkan tapi lafadznya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Cara yang keenam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25. Baca itu sebanyak 25. Ini adalah 6 pilihan cara. Bagaimana cara kita berzikir setelah selesai sholat. Itu 6 caranya, tinggal pilih saja salah satunya. Kalau bisa ya semuanya diamalkan. Misalkan sholat ini bacanya begini, sholat yang lain bacanya coba yang 10 ini sih kebalik, 10 semua. 11 semua, yang 34 yang 100-nya jarang misalkan. Jangan begitu, amalkan semuanya sebisa mungkin. Bagaimana cara menghitungnya? Rasulullah SAW hanya menyebutkan tentang menghitung ini dengan jari. Adapun secara detail bagaimana caranya tidak disebutkan. Sehingga kalau yang penting hitung dengan jari bagaimanapun bentuknya
maka sudah termasuk mengamalkan sunnah. Misalkan menghitungnya begini, misalkan sudah mengamalkan sunnah. Atau misalkan menghitungnya begini, misalkan sudah mengamalkan sunnah. Atau misalkan dengan ruas-ruas jari, misalkan sudah mengamalkan sunnah. Yang penting dengan jari, bagaimanapun bentuknya, pengen begini misalkan, kemudian tangan kirinya juga ikutan ngitung, itu sudah mengamalkan sunnah. Karena tidak disebutkan secara detail bagaimana bentuknya, tata caranya, sehingga manapun yang kita lakukan, yang penting itu nyaman. Ketika kita amalkan kita nyaman, ingin yang begini tidak masalah, ingin yang begini pun tidak masalah, ingin yang begini pun tidak masalah. Baik. Sekarang bagaimana kalau dengan alat bantu ngitungnya? Dengan alat bantu, menggunakan alat bantu tidak mengapa, boleh. Ingat, boleh hukumnya. Bukan berarti, oh kalau gitu berarti harus, bukan, boleh. Jadi kalau yang paling utama dengan jari jemari, ruas-ruas jari atau dengan jari jemari. Kalau misalkan dengan alat bantu, kalau menggunakan jari lupa terus, ini sudah hitungan berapa misalkan. Dengan alat bantu, baik dengan alat bantu tasbih misalkan, atau bawa kerikil sendiri, atau bawa kelereng misalkan, bawa kemasi kelereng, lo buat apa? Buat ngitung, tasbihnya kadang suka lupa. Atau dengan alat hitung misalkan, supaya jelas ini sudah berapa ini. Padahal niatnya pengen baca 10, ternyata kebablasan misalkan, kan begitu misalkan. Kita pengen niatnya baca subhanallah yang 10 sajalah, yang versi 10-10 riwayat Bukhari. Oh ternyata bablas, sudahlah tanggunglah 25 saja. Bablas lagi misalkan, kan bisa, oh yang 33 sajalah, kan begitu. Jadi itu hukumnya apa? Boleh. Tapi yang paling sunnah, yang paling afdol adalah dengan jari jemari. Dengan jari jemari. Baik, ini adalah seputar zikirnya. Kemudian setelah zikir, apa yang harus kita baca atau apa yang kita baca? Membaca ayat kursi. Baca ayat kursi. Sampai ini keutamanya besar. Keutamanya besar. Siapa yang merutinkan membaca ini, maka jaminannya adalah surga. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya begitu. Sekalipun ya tetap saja ada perbincangan hadisnya. Kemudian juga setelah membaca ayat kursi, ini rangkaiannya istighfar. Kemudian Allahumma antas salam. Kemudian boleh diselingi dengan bacaan yang lain tadi di dalam buku la ilaha illallah dan seterusnya. Atau misalkan langsung zikir. Langsung zikir dengan zikir tadi. Kemudian setelah itu membaca ayat kursi. Setelah ayat kursi membaca kulhu, kemudian al-falaq, kemudian an-nas. Masing-masing satu. Kulhu satu, al-falaq satu, an-nas satu. Dan dianjurkan ketika sholat maghrib dan sholat subuh masing-masing 3. Khusus sholat maghrib dan sholat subuh ini kulhu, al-falaq dan an-nas 3. Setelah itu selesai, sudah. Ini rangkaiannya dalam setelah selesai sholat. Ustadz kalau setelah salam langsung pulang bagaimana? Boleh, tidak mengapa. Tapi yang penting zikirnya kalau bisa sambil jalan pun jangan ditinggal. Jadi bukan berarti selesai langsung bubar itu kemudian meninggalkan zikir, tidak. Sambil jalan istighfar, sambil jalan Allahumma antas salam, sambil jalan subhanallah, subhanallah, begitu. Sehingga rangkaian ini terus kemudian kita baca. Sekalipun dalam jalan, selesai salam langsung bubar, kemudian tetap kita menjaga zikir ini. Jangan ditinggalkan sama sekali, jangan. Upayakan sekalipun sambil keluar sambil zikir, ya minimal 10, begitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan ringkas terkait dengan sholat. Namun pembahasan ini bukan berarti sudah mencukupi kita, belum. Banyak pembahasan yang belum kita kaji, masih banyak, sehingga jangan kemudian merasa sudah pernah bahas sholat. Kalau ada pembahasan sholat lagi, memungkinkan untuk ikut saja. Ikut saja, karena pembahasan sholat ini pembahasan yang paling panjang dalam pembahasan fikih. Sedangkan kita hanya membahas sekelumit kecilnya saja sebagai muqaddimah. Yang penting jangan menyalahkan orang, itu sebenarnya pelajarannya. Yang kedua, yang penting jangan merasa bahwa sholat kita ini yang paling sesuai sunnah atau yang paling benar. Karena kita menghadirkan ini agar kemudian kita memperhatikan masing-masing sholat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, maka dipersilakan. Iya, dari kanan dulu, silakan. Masbuk. Iya. Ya, berkaitan dengan imam yang berkaitan dengan makmum yang masbuk. Iya. Itu untuk berdiri ke rakaat berikutnya menunggu salam yang kedua atau bagaimana? Nah, itu. Untuk langsung bangkit ke rakaat kedua tadi seperti cara makmum salam juga. Dia boleh setelah selesai salam pertama langsung bangkit, boleh juga dia menunggu sampai selesai salam kedua kemudian dia bangkit. Boleh. Jadi tinggal pilih saja mana yang lebih nyaman dari dua ini. Sama seperti makmum, kapan makmum mengucapkan salamnya? Sama. Apakah menunggu imam salam yang kedua? Apakah cukup imam salam pertama kemudian kita ikuti? Gitu. Maka boleh dua cara. Boleh setelah salam pertama kita langsung berdiri, boleh juga setelah salam kedua langsung berdiri. Jadi dua-duanya boleh. Silakan, yang lain geser.
Nanti kita geser ke sana. Iya, bahwasanya jadi keutamaan membaca ayat kursi ini jaminannya adalah surga. Tidak ada yang menghalangi antara seorang hamba dengan surga ini kecuali kematian. Jadi selama diamalkan di dunia, kita kan baca nih, baca amalan-amalan surga. Jaminannya surga kalau baca ini. Baca ini. Cuma penghalang antara kita dengan surga itu hanya kematian saja. Kan kalau masuk surga kan harus mati dulu. Iya kan begitu. Jadi tidak ada yang menghalangi antara kita dengan surga kecuali kematian. Karena memang kematian ini menghalangi kita dengan surga. Karena kan untuk masuk surga mati dulu kemudian baru nanti di alam akhirat. Kan gitu. Selama masih hidup di dunia kan ya tidak. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Yang menghalangi kita masuk ke surga atau neraka kan kalau hidup kan mati. Seorang kalau sudah mati baru nanti akan perjalanan berikutnya. Yang penting utamanya surga. Gitu. Hanya saja penghalang antara kita dengan surga ini hanya kematian saja. Kematian itu maknanya. Allah Ta'ala misal. Ini lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu, sebelah sini dulu masih kanan. Nanti geser ke sini. Wis kecekmek Iya, asal iya. ini. Tenang, tenang. Iya. Iya. Akhir-akhir terus atau pas di akhirnya saja? Iya, baik. Sholat itu diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini sholat. Berapapun rokaatnya, Maka kalau sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka itu merupakan satu sholat. Sehingga rokaat yang kedua yaitu rokaat terakhirnya. Rokaat yang terakhirnya, sekalipun boleh pengen tasawuf, pengen iftiros boleh, pengen tasawuf akhir boleh. Tapi kalau menggunakan kaidah, itu adalah kaidah yang akan kemudian bisa dipakai untuk semuanya. Selama itu disebut tasawuf akhir ya duduknya tawaruk. Selama itu disebut tasawuf awal ya duduknya iftiros, begitu. Ini juga kadang kita mendapatkan sesuatu yang unik. Bagi yang berpandangan bahwa sholat 2 rakaat itu adalah iftiros, ketika mendapati witir 3 rakaat dengan 2 salam 1 salam, ini yang kadang unik. Harusnya witir 3 rakaat dengan 2 salam 1 salam, bagi yang berpandangan iftiros, 2 rakaat witir iftiros, 1 rakaat witir iftiros, itu yang benar. Ini katakan itu yang benar. Kalau bagi pandangan yang iftiros. Kalau bagi pandangan yang tawaruk kan ya nggak masalah, 2 rakaat tawaruk, 1 tawaruk pun tawaruk. Tapi yang menjadi permasalahan yang sering terjadi adalah ketika yang berpandangan bahwa 2 rakaat itu yang dianjurkan adalah iftiros, ketika berjumpa dengan sholat witir yang 2 rakaat salam tambah 1 rakaat, mereka kemudian 2 rakaatnya iftiros, 1 rakaatnya tawaruk dengan berijtihad. Ini kadang kita itu begitu, suka berijtihad. Kenapa? Karena yang 1 rakaat ini dianggapnya rakaat terakhir, 2 rakaat yang pertama dianggapnya tasawuf pertama katanya. Tidak, sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Hanya saja witirnya dengan cara dipisah 2-1. Begitu, 2-1. Sehingga bagaimana caranya? Bagi yang berpandangan iftiros, sholat witir dengan cara 2-1, 2 rakaat iftiros, 1 rakaat pun iftiros. Itu caranya. Begitu. Itu caranya. Ini makanya sesuatu yang menakjubkan, aneh. Iya, kadang kita pun aneh begitu. Entah di sini begitu bukan? Begitu juga. Kalau salam kan sekali salam kan iftiros, bagi yang berpandangan iftiros. Sekarang kalau yang dipisah 2-1, 2 rakaat pertamanya iftiros, rakaat yang 1 rakaatnya apa? Tawaruk. Itu kan menyelisih keyakinan yang diyakini, dianut dan dia begitu. Itu salah, kayak itu salah. Ini baru kita katakan salah. Karena yang benar bagi yang berpandangan iftiros, 2 rakaat pertama witir iftiros, 1 rakaat terakhirnya pun iftiros. Cuma kitanya jangan berijtihad. Ini kan 1 terakhir kan, ini kan tasawuf akhir, atau ini kan rakaat terakhir. Jangan, bukan begitu caranya. Baik, karena ini 1 tasawuf dan ini pun 1 tasawuf bagi yang iftiros. Tapi kalau yang bagi berpandangan tawaruk, semisal saya, maka saya aman. 2 rakaat tawaruk, 1 rakaat pun tawaruk, nggak jadi masalah. Nggak menyelisih keyakinan. Begitu. Jadi ini banyak terjadi. Baik, silakan. Ada lagi yang tanyakan? Ini setengah dulu ada nggak nih? Kita geser sedikit-sedikit. Kemudian nih yang sebelah sini paling akhir ini. Seblok dulu tad. Sebentar. Tenang, insya Allah nyantai kita. Langsung. Iya. Kemudian ada juga sholat zikir itu ada yang langsung baca Al-Fatihah. Satu zikir. Oh iya. Iya. Pertanyaannya apanya?
Setelah selesai sholat. Iya. Kalau yang tadi yang witir? Oh itu kalau yang, iya. Pertama yang duduk iftiros dan tawaruk dulu. Iftiros dan tawaruk pembahasannya sama seperti yang pernah kita bahas. Jadi ada dua cara, terserah. Dua cara, pengen iftiros atau tawaruk. Hanya saja kaidah yang saya pribadi amalkan, selama duduknya itu disebut tasawuf akhir, tasawuf terakhir, maka duduknya tawaruk. Selama duduknya itu disebut dengan tasawuf awal, maka duduknya iftiros. Maka kalau witir ada beberapa cara. Witir yang 3 rakaat ada 2 cara. Pertama langsung jadi satu, tapi tasawufnya kan cuma ada satu. Cuma permasalahannya tasawuf yang satu ini, yang di rakaat ketiga ini disebutnya tasawuf apa? Tasawuf pertama atau tasawuf akhir? Kalau bilang tasawuf pertama maka harus ada tasawuf kedua. Maka jawabannya ini disebut dengan tasawuf akhir. Secara kaidah yang kita pelajari tasawuf akhir maka duduknya tawaruk, karena duduk tawaruk pada tasawuf akhir. Ini bagi mazhab Syafi'i begitu. Tapi kalau misalkan kita yang berpandangan iftiros, dalam duduk 3 witir ini pun duduknya iftiros. Karena bagi yang berpandangan iftiros, baik sholat 2 rakaat atau sholat yang hanya punya 1 tasawuf, duduknya iftiros. Ini bagi yang berpandangan iftiros. Jadi ada 2 alasan. Pertama sholat 2 rakaat duduknya iftiros. Kemudian yang kedua sholat yang hanya punya 1 tasawuf duduknya iftiros. Baik, jadi ini dua-duanya. Kemudian kalau misalkan witirnya dipisah 2-1, maka bagi yang berpandangan iftiros, yang duduk, yang sholat 2 rakaat itu iftiros, bagi yang 2-1 pun duduknya semua iftiros. Itu. Tapi kalau bagi yang tawaruk, semuanya tawaruk. Begitu jadinya, caranya. Jadi jangan selang-seling. Kalau kita biasa mengamalkan atau kita menganggap yang afdol adalah iftiros pada sholat 2 rakaat, atau pada sholat yang hanya punya 1 tasawuf, maka witir yang 3 rakaat jadi 1 iftiros. Maka witir yang 2-1 iftiros semua. Yang 2 iftiros, yang 1 terakhir pun iftiros, bukan tawaruk. Baik, itu yang iftiros. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau setelah selesai sholat, setelah salam langsung membaca Al-Fatihah misalkan. Baca Al-Fatihah, tidak istighfar dulu. Secara asal kalau tidak diyakini bahwa itu yang sunnah tidak masalah. Jadi hanya sesekali saja. Tapi jangan coba-coba setelah jelas datangnya bahwa anjurannya Rasulullah setelah itu istighfar. Baik, karena yang sunnah adalah istighfar dulu. Setelah istighfar kemudian membaca Allahumma antas salam. Setelah itu bebas pengen baca apa saja, tidak sesuai urutan, tidak mengapa. Hanya saja dipertahankan untuk istighfar dulu, kemudian baca Allahumma antas salam. Adapun setelah selesai salam kemudian membaca Al-Fatihah, kalau tidak diyakini inilah yang sunnah, tidak mengapa. Tidak mengapa. Hanya saja yang repot ketika ini dijadikan kebiasaan dan ini dianggap sebagai sebuah sunnah yang berjalan, yang diajarkan oleh Rasulullah, maka ini menyelisih sunnah nantinya. Baik, jadi itu poin utamanya di situ. Ya, silakan, siapa lagi? Ini, udahlah, ini gantian lah. Nanti yang sebelah sini terakhir, sini dulu. Iya. Iya. Ada pendataan ini pendataan Mahfud pada waktu itu dia melihat bagian orang membawa itu menasihati. Iya. Bukankah itu Rasul itu belum sudah ditinggalkan perbuatan itu? Iya. Baik. Pertama yang diingkari oleh Rasulullah bukan kerikilnya, tapi ritual yang mereka lakukan ini. Mereka punya ritual yang para sahabat tidak pernah mendapat ini di zaman Rasul. Jadi ketika itu banyak kelompok-kelompok, ada beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok di dalam masjid. Kemudian masing-masing kelompok itu ada ketuanya, ada pemimpinnya. Kemudian masing-masing pemimpin itu memerintahkan berzikirlah, ucapkanlah subhanallah sekian kali, ucapkanlah misalkan alhamdulillah sekian kali. Kemudian sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari melewati masjid itu yang sedang mengadakan ritual itu dengan cara diperintah zikir, kalau berzikirlah sekian, itu dikomandoi, dipimpin. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari tidak langsung mengingkari. Abu Musa al-Asy'ari hanya merasa aneh saja, kok ini kok ada ritual baru lagi nih yang belum pernah terjadi di masa kita. Abu Musa al-Asy'ari mengadukan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kemudian mendatangi mereka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengingkari. Sehingga di sini lihat bagaimana ada para ulama, para sahabat itu ketika melihat kemungkaran ini kan pasti tidak diamalkan oleh di zaman Rasul, enggak. Tapi para sahabat itu mengembalikan kepada ulamanya. Tidak langsung diingkari, tidak langsung divonis, tidak. Diserahkan dulu ke ulamanya. Ini riwayat Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya.
Kemudian Ibnu Mas'ud datang bersama para sahabat yang lain mendatangi. Kemudian mengatakan, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Karena amalan semacam ini, kelompok-kelompok dipimpin, kemudian dikomandoi, memerintahkan untuk zikir tertentu dengan bantuan alat kerikil-kerikil. Jadi bukan kerikilnya, bukan. Tapi karena ritualnya itu. Kemudian memang kerikil ikut masuk di situ, sedang ikutan. Kemudian ini yang diingkari, ritual semacam ini yang diingkari. Kok ini kok ada ritual baru lagi, ini yang diingkari. Kemudian mereka mengatakan, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Kami mengadakan acara semacam ini, zikir jama'i semacam ini, dengan redaksi yang mereka buat, ini menginginkan kebaikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya dengan keras. Dikatakan bahwasanya kam min muridin lil khair lam yajidhu, atau yang lain semisalnya. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Sehingga bukan fokus ke kerikilnya, tapi tata cara ritual ibadah yang mereka buat-buat inilah yang kemudian membuat Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Oleh karenanya beberapa fatwa para ulama, Syekh Abdul Utsaimin dan lain sebagainya, mengatakan bagaimana hukumnya berzikir dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu, baik tasbih ataukah hitungan. Maka jawabannya ini hanya sekedar alat. Kita berzikir, cuma bantu alat ngitungnya saja, maka ini diperbolehkan. Boleh, ingat sekali lagi kalimatnya boleh. Bukan sunnah, bukan wajib, boleh. Dalam artian yang paling utama yang sunnah adalah dengan menggunakan jari. Tapi kalau dengan alat bantu maka diperbolehkan. Begitu. Diperbolehkan. Alat bantu apapun. Pengen kerikil, kita bawa kerikil sendiri dari luar. Sebelum sholat ngumpulin dulu kerikil, masukkan misalkan bawa sini. Atau kerang misalkan, ngumpulin dulu, dikumpulkan kerang 33, bawa ke sini misalkan. Atau kelereng atau apapun misalkan. Apapun itu, kalau itu memang untuk membantu maka diperbolehkan. Selama tidak diyakini bahwa yang sunnah adalah dengan ini. Yang sunnah dengan tangan. Itu yang sunnah dan itu yang afdol. Tapi kalau misalkan dengan bantuan alat apapun itu namanya, pengen tasbih, pengen kerikil, pengen kelereng, pengen apapun itu untuk membantu kita menghitung, maka diperbolehkan. Kalimatnya diperbolehkan, bukan sunnah, bukan dianjurkan. Baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan. Tidak ada. Masuk ke giliran. Alhamdulillah. Akhirnya. Kalau beberapa mazhab kan mengamalkan tata caranya yang berbeda-beda kadang-kadang ya. Iya. Nah kalau misalnya Iya. kita kadang-kadang menggunakan amalan ini dengan mazhab ini Iya. atau yang lainnya gitu kan, Iya. dengan tata caranya, tapi kita mengetahui bahwa ini teknik caranya Iya. Abu Hanifah atau Iya. itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Gimana hukumnya gitu ya? Iya, gimana? Yang berikutnya yaitu kan di saat sujud terakhir ini kan, Iya. terakhir di rakaat ketiga atau keempat di sujud terakhir itu katanya untuk memperbanyak doa dianjurkan. Iya. Dan kalau atau misalnya kata Ustadz yang tadi setelah di tahiyat terakhir, Iya, sebelum salam. kita menggunakannya bahasa Indonesia Iya. misalnya. Kita Iya. gunakan kan walaupun katanya tidak diperbolehkan, ada Iya. yang sebagainya tidak diperbolehkan karena itu amalan sholat katanya. Iya. Nah, bagaimana kalau yang menggunakan bahasa Indonesianya itu tatkala sujud atau misalnya tatkala tahiyat akhir? Terima Iya. kasih Tad. Iya, baik. Yang pertama, bagaimana kalau misalkan dalam sholat ini kita menggunakan cara ini, sholat yang ini kita menggunakan cara ini? Maka jawabannya pertama, ada yang diperkenankan boleh, ada yang sampai masuk dalam perdebatan ini boleh dan tidak boleh. Ya sudah membahas kalau misalkan yang boleh dan tidak boleh, misalkan mengangkat jari, ini semuanya diperkenankan. Jadi sesekali misalkan atau kita pengen ini misalkan nggak masalah, dan itu tidak merusak sholat. Namun di sana ada yang sampai jatuh pada tahap misalkan boleh dan tidak boleh, boleh dan tidak boleh. Misalkan apa dalam permasalahan misalkan antara makmum ini, makmum di belakang ketika sholat bersama imam yang dikeraskan bacanya, apakah diperbolehkan membaca ataukah tidak? Jadi yang namanya perbedaan itu ada yang perbedaannya semuanya boleh. Kalau semuanya boleh, maka kita boleh amalkan yang mana saja. Sesekali bersedekap begini, sesekali bersedekap begini. Ada yang amalan itu kita harus memilih mana yang paling kuat. Dengan konsekuensi kalau kita mengamalkan ini, kemudian kita berpindah dengan mengamalkan ini, maka batal sholat kita. Contoh misalkan makmum. Keyakinan makmum misalkan bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah, sekalipun dalam sholat jariyah. Ini keyakinan kalau misalkan, tapi saya tahu ada pendapat yang mengatakan tidak wajib. Mayoritas ulama, tapi kita condongnya kepada yang wajib. Kemudian dalam sholat itu kita tidak membaca, kita sendiri tidak sah nanti sholatnya. Jadi ada yang sampai tahap begitu perbedaannya. Jadi dilihat perbedaannya ini, perbedaan yang kemudian masih dianggap biasa, dalam artian kalau pengen yang ini masih tidak mengapa, ini tidak mengapa, ini tidak mengapa. Atau misalkan sampai pada taraf seperti tadi,
sampai menyangkut masalah sah dan tidak sahnya. Kalau menyangkut masalah sah dan tidak sah, kalau menyangkut masalah sunnah dan tidak sunnah, kalau menyangkut misalkan masalah ini wajib dan ini tidak wajib, maka pertama kita harus pilih dulu. Kita harus lihat dulu mana yang kira-kira menurut kita, yang kita pahami dari dalilnya dan juga pemahamannya, yang menurut kita ini adalah yang paling kuat. Itu yang pertama. Setelah kita dalam pembahasan itu, setelah kita memilih, maka itulah yang kita amalkan. Kalau kita misalkan mengamalkan yang berbeda dengan kita dalam konteks batal, dalam konteks ini sunnah bukan sunnah, maka dalam hal itu nanti kita terjatuh dalam sebuah dosa. Jadi itu perbedaannya. Jadi ada perbedaan yang kita sebutkan, tinggal pilih salah satunya, itu maknanya semuanya boleh, silakan amalkan. Ada yang dalam koridor, ini harus cari yang paling kuat. Ini harus cari yang paling kuat, karena kita tidak bisa kemudian membiarkan semuanya. Karena ada perselisihan di sana. Di sana sampai ada tuduhan misalkan ini tidak sesuai sunnah, ini tidak sesuai sunnah. Kalau dalam konteks yang ini perbedaannya, jadi masing-masing gerakan beda-beda. Misalkan contoh mengangkat tangan semuanya boleh. Jadi sekali kita mengangkat sampai sejajar telinga, mengangkat sampai ini boleh. Ini dalam hal mengangkat tangan. Dalam hal misalkan bersedekap, misalkan oh kita tahu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, semuanya boleh. Sehingga kita sekali ini boleh. Gak masalah, karena ini tidak menyangkut masalah batal dan tidak batal. Masalah wajib dan tidak wajib. Misalkan dalam mengangkat ini, di mana diletakkannya, dikembalikan dulu. Kita condongnya yang mana? Apakah kita kemudian yang mengikuti pandangan hadis itu sahih atau tidak? Kalau hadisnya sahih, maka bagi kita yang sesuai sunnah yang afdol adalah di atas dada saja. Kalau yang hadisnya sahih. Dan kita telah sebutkan alasannya. Imam Ahmad melemahkan hadis tersebut. Imam ini melemahkan hadis tersebut. Kalau kita mengikuti pandangan itu dengan alasan argumentasi seperti Imam Ahmad, maka dimanapun kita diletakkan boleh, bebas. Yang penting cara siapa yang kita gunakan. Oh saya menggunakan caranya Imam Ahmad di pusar. Oh saya menggunakan caranya Imam Syafi'i misalkan, boleh. Yang penting jangan membuat sendiri. Ini terkait dengan bersedekap. Kemudian dengan bacaan, jadi harus dilihat masalah-masalahnya. Kalau masalah itu adalah masalah yang diperkenankan, diperbolehkan, maka boleh kita sesekali pakai yang ini, sekali pakai yang ini. Kalau misalkan masalah itu adalah masalah yang diperselisihkan, hebat. Sampai-sampai menyangkut masalah batal dan tidak batal. Sampai-sampai menyangkut masalah yang sunnah dan tidak sunnah, maka ini yang kemudian kita harus memilih satu. Mana saja kemudian kita berbeda dengan apa yang kita yakini, maka kita terjatuh dalam kesalahan. Jadi itu yang pertama, terkait dengan apakah boleh setelah kita mengetahui hal ini semua, kita mengamalkan semuanya, tergantung. Kalau misalkan masalahnya bebas, boleh, memang diperkenalkan maka boleh. Kalau tidak, maka tidak bisa. Poin utamanya adalah ketika kita melihat yang berbeda dengan kita, jangan diingkari, itu poin utamanya. Jangan diingkari, karena ini masih dalam koridor ulama yang menjelaskan dan ini merupakan sebagaimana yang disampaikan oleh mereka, para ulama. Kemudian yang kedua, apa tadi lupa? Cluenya saja. Oh iya, doa. Ada beberapa tempat dianjurkannya berdoa dalam sholat, ruku misalkan. Tapi setelah kita membaca zikir dan doa rukunya, setelah itu baru doa terserah kita. Kemudian diantara tempat dianjurkannya doa juga adalah saat kala sujud. Tapi bukan awal sujud. Setelah kita zikir dan doa sujud yang diajarkan oleh Rasulullah, setelah itu baru kita berdoa dengan doa apapun. Kemudian diantara tempat dianjurkannya berdoa juga dalam sholat adalah sebelum salam. Tapi bacanya nanti setelah tahiyat, setelah tasyahud, setelah meminta perlindungan dari 4 perkara, baru kita berdoa sebanyak-banyaknya. Ini 3 tempat dianjurkannya berdoa dalam sholat. Sekarang permasalahannya, kalau doanya dengan bahasa Indonesia bagaimana? Itu masalahnya. Kalau doa yang datang dari Rasulullah, misalkan tahiyat, itu kan doa juga. Kalau tahiyat diganti dengan bahasa Indonesia tidak boleh, batal. Kalau doa subhana rabbiyal a'la diganti dengan bahasa Indonesia, batal sholatnya. Kalau misalkan doa sholawatnya diganti dengan bahasa Indonesia, batal. Maka doa-doa inti ini tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Iya, tapi kan saya pengen doa yang bebasnya setelah ini. Boleh tidak? Jawabannya, kalau kita tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab baru boleh. Tidak mampu. Kalau mampu tidak boleh. Mampu dan tidak mampunya bagaimana? Mampu dan tidak mampu dilihat orang ini baru masuk Islam atau tidak. Kalau baru masuk Islam kan mampu. Sehingga orang yang baru masuk Islam boleh berdoa dengan bahasa Indonesia dalam doa ini, bukan sholawat, bukan tahiyat, bukan. Jadi setelah sebelum salam dia berdoa dengan bahasa Indonesia, diucapkan terdengar boleh. Bagi orang yang tidak mampu, tinggal dilihat kemampuan kita, mampu tidak menghafal bacaan itu, mampu tidak mengucapkan dengan bahasa Arab, mampu, jangan, harus menggunakan bahasa Arab. Jadi itu. Jadi kembali ke diri masing-masing. Boleh nggak dengan bahasa Indonesia? Kitanya mampu tidak dengan bahasa Arab? Oh, saya tidak mampu. Coba baca ini. Coba hafalkan ini semenit. Oh bisa. Ya sudah berarti mampu tandanya. Kecuali kalau kita adalah orang yang baru masuk Islam.
atau orang yang selama hidupnya tidak pernah belajar Islam kemudian baru belajar Islam misalkan, itu baru boleh menggunakan bahasa Indonesia dalam doa ini, bukan doa-doa inti tadi. Baik, wallahu taala alam bisawab. Tenang, masih ada yang lain. Iya. Iya, monggo. Ya? Iya, karena kan kita mampu mengucapkan, mampu menghafal. Nah, kalau orang yang baru masuk Islam, baca kesulitan. Jadi sulit, pengen menghafal juga tetap, bagaimana bacanya tidak bisa? Nah, itu baru orang tidak mampu. Kalau kita kan baca bisa. Menghafal semenit hafal. Doa-doa Rasul banyak. Tinggal hafalkan doa yang sesuai dengan permintaan kita, kemudian hafalkan itu. Hafalkan itu. Ya. Ya. Iya, 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 iya benar, memang harus diingat, iya, enggak, udah selesai, iya, iya, dalam kondisi semacam ini, misalkan imam harusnya duduk tasyahud akhir, malah berdiri lagi di rakaat kelima. Diingatkan oleh makmum, bagaimana nasib makmum ini padahal sudah di akhir. Ya makmum mau tidak mau ngikutin imam. Aduh, padahal habis ini ada rencana pengen main ke sini. Ada rencana pengen main ke sini misalkan, malah berdiri lagi nambah rakaat. Ya mau tidak mau ngikutin imam. Selesai, bukannya sujud sawi, malah salam saja. Selesai salam, makmum mengingatkan, "Mam, tadi tambah 1 rakaat lagi, rakaat 5. Ini harusnya sujud sawi ini." Bagaimana ini harusnya? Harusnya makmum misalkan imam memastikan lagi. Bener enggak? Minta pendapat yang lain. Oh iya bener, tadi nambah lagi 1 rakaat. Kalau begitu baru bersama-sama sujud sawi. Mestinya begitu. Bersama-sama, sekalipun sudah salam, bersama-sama sujud sawi. Kalau misalkan imamnya tidak sujud sawi bagaimana? Ya kita sujud sawi. Kitanya sujud sawi. Atau misalkan, waduh saya bingung ini, nggak ngerti nih. Ya sudahlah, kesalahan ditanggung imam. Iya, dibenarkan. Jadi makmum mengingatkan, dibenarkan. Dan kalau imam itu memastikan bahwa memang ada tambahan, maka imam memimpin jamaahnya untuk sujud sawi. Kalau tidak mau bagaimana? Dosa ditanggung imam. Nantinya begitu. Baik, Allah ta'ala. Ya, satu lagi. Apa 2 lagi? 2 lagi, silakan. Iya. 2. Zikir yang mana? Yang baca tadi sampai An-Nas. Ya, misalkan udah semua nih rangkaiannya nih, Allahumma antas salam, istighfar dan sebagainya. Misalnya kita pengen zikir, pengen doa. Kalau setelah rangkaian ini, maka kita doa dengan beberapa bentuk. Kita doa setelah selesai semua zikir, baca doa. Ya boleh, tidak mengapa, karena ini sudah di luar sholat. Doa. Begitu. Maka ini tidak masalah, tidak mengapa, tidak terlarang. Karena ini sudah bukan bagian dari rangkaian sholat. Rangkaian sholat sudah selesai dengan salam. Kemudian dianjurkan untuk zikir. Setelah selesai zikirnya, kemudian kita berdoa, tidak masalah. Setelah zikir baca Quran pun tidak mengapa. Setelah zikir di tempat itu tidur pun tidak mengapa. Setelah zikir buka HP tidak mengapa. Apalagi berdoa setelah melakukan ibadah, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau dipimpin, ini baru permasalahan. Tapi kalau dipimpin dengan rutin, dipimpin oleh imam. Setelah selesai zikir, kemudian imam memimpin berdoa. Kalau imam berdoa untuk diri sendiri nggak masalah. Imam memimpin mengomandoi jamaah untuk berdoa dan rutin, maka ini yang kemudian menyelisih sunnah. Karena kalaupun mau sendiri-sendiri, begitu. Sehingga kalau berdoa bagaimana? Boleh, nggak masalah dan tidak mengapa. Tapi kalau dipimpin kemudian diaminkan dan dirutinkan, maka ini yang kemudian menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Ya. Ya, silakan. Mengucapkan istighfar. Iya. Nah, istighfar ada 3 macam. Ada astagfirullah, astagfirullahaladzim, Iya. astagfirullah wa atubu ilaih. Iya. Nah, ketiga ini saya lakukan Iya. istilahnya satu-satu. Iya. Bukan astagfirullah 3 Iya. kali. Astagfirullahaladzim 3 kali, bukan. Iya. Astagfirullah wa atubu ilaih, bukan. Iya. Tapi Tiga-tiganya? satu-satu. Iya, boleh. Boleh, yang penting itu istighfar. Iya. Tapi jangan terlalu panjang. Di sana ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu panjang. Kalau Sayyidul Istighfar dibaca di tempat semacam ini ya itu kepanjangan. Karena Rasulullah SAW itu berputarnya sebentar. Sehingga dari sini difahami mengucapkan istighfarnya sebentar.
Astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa tubu ilaih. Kalau misalkan bacaan istighfar yang pertamanya astagfirullah, istighfar yang keduanya astagfirullahaladzim, istighfar yang ketiganya astagfirullah wa tubu ilaih. Boleh tidak? Boleh. Enggak apa-apa. Tapi jangan mengajarkan orang lain mengatakan nih yang sunnah kayak gini. Nah, ini menyelisih. Untuk diri sendiri enggak masalah. Ya. Tapi meyakini bahwa caranya begini ini yang bermasalah. Ya, jadi itu begitu. Wallahu ta'ala bishawab. Satu lagi. Ya, silakan. Iya. Setelah sholat atau berdoa kapan saja? Iya. 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 Mengangkat tangan. Iya. Iya. Memang dianjurkan. Iya. Ketika berdoa ya mengangkat tangan. Tapi berdoa yang pada tempat mengangkat tangan. Yang namanya berdoa itu ada doa yang tidak dianjurkan mengangkat tangan. Doa wudu. Wudu itu tidak dianjurkan mengangkat tangan. Doa. Allahumma misalkan setelah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin itu nggak dianjurkan mengangkat tangan. Jadi doa di sana ada doa yang memang tidak dianjurkan mengangkat tangan, ada doa yang dianjurkan mengangkat tangan. Yang harus kita ketahui yang mana doa yang tidak dianjurkan mengangkat tangan setelah wudu, saat sujud. Saat sujud kan kita kan doa juga. Tidak dianjurkan mengangkat tangan sambil sujud sambil mengangkat tangan, tidak. Misalkan saat tahiyat kan yang tadi bagian akhir kan doa semua itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri misalkan, tidak dianjurkan mengangkat tangan dalam kondisi ini. Selain ini, selain tempat-tempat yang disebutkan tidak mengangkat tangan, maka dianjurkan mengangkat tangan. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Pertama dengan cara begini, kedua dengan cara begini. Syukuran dada. Begitu. Ini begini atau begini. Ini cara mengangkat tangan yang sunnah. Nanti di sana ada juga tempat yang dianjurkan mengangkat tangan tapi bukan begini caranya. Istisqa. Istisqa salat minta hujan, itu doanya bukan begini mengangkat tangannya, tapi dianjurkan mengangkat tangan, tapi sampai tinggi. Sampai tinggi. Begitu. Jadi ada beberapa tempat yang memang tidak dianjurkan mengangkat tangan, ada selain itu dianjurkan mengangkat tangan dengan cara begini atau begini. Atau di sana ada yang lebih tinggi lagi dari itu tangannya. Salat istisqa. Jadi begitu. Jadi pada asalnya kalau kita doa biasa bagaimana? Boleh mengangkat tangan, bahkan itu dianjurkan mengangkat tangan. Caranya sedada begini atau begini. Gitu. Hanya saja biasanya begini. Biasanya begini. Dirapatkan begini atau direnggangkan sedikit begini, tidak masalah. Baik begitu. Allah taala misal. Kalau nggak mau mengangkat tangan bagaimana? Ya nggak masalah, cuma dianjurkan mengangkat tangan. Kalau tangannya cuma di atas lutut saja begini bagaimana? Ya nggak masalah, tapi kalau yang pengen sunnah mengangkat tangan itu dalam berdoa seukuran dada kita. Seukuran dada kita, baik dirapatkan atau direnggangkan begini. Baik begitu. Wallahu ta'ala bissawab. Cukuplah insyaallah. Pertemuan pekan depan adalah pertemuan terakhir, tapi mungkin tidak hari ini, tidak malam ini, mungkin Selasa malam Reboknya. Kita ingin membahas sedikit tentang masalah Ramadan. Tentang Ramadan, karena kalau Rabunya kan sudah sidang isbat.